Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Yulita. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit yang sedang banyak sekali terjadi di Indonesia, yaitu penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit DBD ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopicus. Lalu bagaimana ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus agar kita bisa lebih waspada? Jadi ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Nyamuknya itu dia memiliki bentuk yang relatif lebih kecil dari nyamuk culex atau nyamuk yang biasa ada di rumah. Dia memiliki corak loreng-loreng putih pada bagian kaki dan bagian tubuhnya, jadi ada hitam putihnya seperti itu. Dan dia menggigit manusia itu pada pagi dan sore hari, jadi bukan malam hari. Pada demam dengue ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase demam, di mana fase demam itu ada pada hari pertama sampai ketiga, di mana akan muncul demam tinggi dan gejala-gejala yang menyertainya seperti nyeri otot, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri di sekitar bola mata, dan juga mual dan muntah. Bisa juga menyebabkan nyeri perut. Nah, ini kita masuk ke fase demam. Demamnya biasanya 38 sampai 40 derajat Celcius. Nah, di hari keempat dan sampai kelima ini adalah fase kritis, di mana fase kritis ini sangat berbahaya karena demam itu justru turun. Jadi orang-orang menganggap bahwa infeksi dengue ini sudah berakhir, namun sebenarnya ini adalah fase kritis. Nah, di fase kritis ini adalah fase pengecoh ya. Jadi demamnya sudah turun, namun kondisi fisik justru lebih buruk dari fase demam. Jadi apabila tidak mendapatkan pengobatan dan trombositnya akan terus menurun, maka bisa menyebabkan perdarahan di banyak organ dan menyebabkan kondisi bernama shock atau dengue shock syndrome atau DSS. Nah, ini adalah fase yang sangat berbahaya. Lalu, apa saja tanda bahaya pada fase kritis ini? Yang pertama adalah rasa gelisah yang muncul secara berlebihan. Yang kedua, tangan dan kaki terasa sangat dingin apabila dipegang oleh orang lain. Yang ketiga, mengeluarkan keringat dingin yang terus-menerus. Yang keempat adalah kelemahan tidak berdaya untuk melakukan aktivitas. Apabila seseorang terkena dengue dan bisa melewati fase kritis di hari keempat dan kelima dengan baik, maka hari ke-6, ke-7, ke-8 akan masuk ke fase penyembuhan. Nah, di fase penyembuhan ini kita justru akan merasakan demam kembali, namun trombosit ini trennya sudah mulai naik dan ada peningkatan nafsu makan dan gejala-gejala yang ada itu sedikit demi sedikit sudah menghilang. Lalu apa yang harus dilakukan apabila menemukan gejala seperti itu? Yang pertama, yang jelas harus periksakan diri ke dokter, karena dokter harus memeriksa semua kondisi fisik kalian. Yang kedua, banyak minum atau memperbanyak asupan cairan, karena memang kunci utama dari pengobatan demam berdarah hanyalah resusitasi cairan atau memperbanyak cairan di dalam pembuluh darah sehingga tidak terjadi kondisi shock atau dengue shock syndrome. Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan benar. Maka periksakan diri ke dokter dan cegah lingkungan rumah kita menjadi tempat sarang nyamuk. Adalah 2 cara utama untuk menghindari kondisi yang buruk dari demam berdarah dengue. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.